teman-teman. Yang pertama-tama, fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam layanan. Nah, fintech bisa berupa aplikasi, perangkat lunak, dan teknologi lain yang memungkinkan pengguna dan perusahaan untuk mengakses dan mengelola keuangan mereka secara digital. Fintech yang sering kita temui atau mungkin teman-teman udah pernah pakai nih, yaitu ShopeePay, habis itu GoPay. Nah, itu yang sering terkenal di Gen Z kayak kita ini ya. Nah, kemudian fintech telah mempengaruhi Bank OCBC dan SIP dan membawa dampak positif. Yang pertama, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi M-Banking. Nah, melalui aplikasi M-Banking ini, kita nggak perlu ke teller lagi. Dulu, kita tuh sebelum ada fintech nih, kita mau transfer tuh harus ke teller terdekat dulu. Nah, itu memakan waktu dan biaya ya. Nah, jadi dari menggunakan M-Banking ini membuat lebih efisien dan menghemat biaya. Pengembangan produk layanan baru seperti solusi pembayaran digital bisa lewat kris dan platform investasi online. Nah, kemudian yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatannya itu ada adopsi teknologi yang cepat dan basis pelanggan yang luas. Yang kemudian ada kelemahan. Kelemahannya adalah keamanan sistem dari ancaman kejahatan cyber. Karena di dunia ini sekarang serba online, nah salah satu ancamannya yaitu kejahatan cyber. Kayak rekening bisa dibobol cuma lewat kita ngeklik link kayak gitu. Nah, kemudian kesulitan adaptasi bagi beberapa nasabah. Biasanya nasabah yang udah berumur itu sulit beradaptasi karena mungkin penglihatannya udah berkurang, jadi dia sulit untuk menggunakan yang namanya handphone ya. Tampilannya mungkin sulit dimengerti. Nah, kemudian peluangnya yaitu pertumbuhan pasar fintech yang pesat di masa depan dan juga kemitraan strategis dalam perusahaan fintech. Kita dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan fintech lain yang akan memajukan bank itu sendiri. Kemudian ada ancamannya yaitu persaingan yang meningkat dari bank tradisional dan perusahaan fintech lainnya. Nah, untuk bersaing ini kita harus melakukan perubahan dengan cepat. Nah, agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain. Ancaman yang kedua adalah perubahan regulasi terkait dengan fintech. Nah, kemudian sekarang yang pertama, dia melakukan promosi layanan digital dengan benefit khusus. Yang kedua, edukasi keamanan kepada nasabah bank secara rutin. Kemudian juga rutin update PIN dan password agar tidak mudah dibobol. Nah, terus yang ketiga adalah maintain sistem rutin untuk keamanan. Yang terakhir ada pengembangan produk yang lebih kompetitif dan inovatif agar tetap unggul dari pesaing. Nah, yang pertama ada gangguan sistem. Seringnya gangguan sistem. Nah, kadang kan aplikasi fintech kayak bank mobile itu sering ini ya teman-teman, kayak error gitu. Nah, itu harus nunggu waktu perbaikan, jadi itu termasuk kekurangannya. Terus tampilan aplikasi yang kadang sulit untuk dimengerti oleh beberapa lansia atau pengguna baru. Mereka tidak mengerti cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.